Bismillahirrahmanirrahim. Adik saya sudah lama menikahnya, tetapi belum kunjung juga dikaruniai anak. Semoga Allah insya Allah berikan kemuliaan dan dijawab dan diberikan keturunan yang salih-salihah insya Allah. Ternyata ada masalah sampai pada berita terakhir yang disampaikannya yaitu tuba falopinya sudah diangkat. Nah, dia berencana program kehamilannya dengan bayi tabung. Itu bagaimana dalam pandangan Islam, diperolehkan atau dilarang? Baik, syukran Pak Wahab. Baik, teman-teman sekalian, dalam kaidah fikih itu sifatnya sangat fleksibel, sesuai dengan kondisi zamannya di era-era yang berbeda. Asal tuntunan nilai-nilainya mengikuti tuntunan-tuntunan yang telah dijelaskan atau diisyaratkan dalam Al-Quran atau juga dibimbing oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaidah pertama, bagi perempuan, jika memang kemudian setelah menikah berikhtiar kemudian memohon kepada Allah untuk diberikan keturunan, maka silakan berikhtiar. Ya, ikhtiar pertama dari mulai berhubungan suami istri, sunnah bahkan berpahala di situ. Ya, ada dalilnya tuntunan di Quran misalnya surah ke-7 ayat 189. Ya, ada lagi nanti di Al-Baqarah misalnya ayat 187 sampai ayat ke-223 juga ada di situ. Dari 222 bahkan dari nikahnya 221, 222 sampai 223-nya. Ada batasnya. Kapan itu berhenti, kapan itu dilakukan. Saat haid tahan, suci silakan. Yang kedua, kalau setelah berhubungan itu belum ada tanda-tanda, maka cari amalan-amalan yang dengan amalan itu bisa melahirkan jawaban dari apa yang diharapkan. Rumus motivasinya ada di Quran surah 5 ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hei orang-orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah, cari wasilah dengan takwa itu untuk menjawab apa yang kamu inginkan. Misal Anda punya harapan nih. Ya Allah, saya pengen punya keturunan. 2 tahun belum ada, 3 tahun belum ada, 4 tahun belum ada. Apa cara terbaiknya? Kata medis gak bisa ini mustahil. Kata klinis gak mungkin. Maka cara yang terbaik adalah kembali kepada Allah yang tidak punya batas. Semua akan dikasih. Bagaimana caranya? Allah berikan satu jalan, satu aja. Ittaqullah, tingkatkan takwa kepada Allah. Rumusnya takwa. Takwa itu disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Maka setiap menyebutkan kalimat takwa, di situ ada amalan. Keluarkan amalannya, tempuh amalan itu dengan niat untuk mendapatkan jawaban dari ikhtiar yang sedang dikerjakan. Apa contoh dari takwa itu? Salat. Karena kalimat takwa pertama dalam Al-Quran, bagi orang beriman, disandingkan dengan salat. Dan mana dalilnya Ustaz? Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat kedua sampai ketiga. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Siapa orang takwa muttaqin itu? Ayat tiganya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Yaitu orang yang telah beriman kepada Allah walaupun tak nampak dalam pandangannya, maka dia memaksimalkan salat dengan membuktikan keimanannya kepada Allah. Buktikan iman dengan salat. Minta dalam salat, bangun, tunaikan salat. Dan lewati seperti orang biasa. Orang biasa cuma 5 waktu, Anda tambah dengan sunnah. Bangun tahajud, bikin mihrab, salat di situ, minta, mohon kepada Allah dalam salat Anda. Ini pernah dicontohkan langsung, bahkan ada dalilnya. Kisah Nabi Zakaria. Di Quran surah ketiga Ali Imran, ayat 38 sampai 39. Bangkit salat di mihrab. Begitu salat, berdiri, minta kepada Allah. Dalam berdirinya mohon. Ya, hunalika da'a Zakaria Rabbah. Di mihrab itu saat sedang salat, Nabi Zakaria bermohon kepada Allah Rabbi. Ya, ingat ya. Salat itu hal yang sangat penting untuk bermohon. Karena itu secara fikih salat disebut doa. As-salatu hiya doa. Salat itu doa. Jadi kalau sedang salat minta, ada 4 posisi yang paling strategis. 4, 1 berdiri, 2 saat rukuk, 3 saat sujud, 4 sesaat sebelum salam. Strategis untuk memohon kepada Allah, minta. Makanya dulu semua nabi orang soleh itu kalau punya hajat salat, minta. Salat. Dalam salat kita tuh 5 kali, minta hajat kita apa minta. Ya, kalau ada yang mendesak misalnya datang ke masjid, tahiyatul masjid minta salat. Lihat waktunya, kalau duha, dalam sholat duha minta. Syuruk minta, syuruk. Malam tahajud minta. Semua nabi sholat. Kalau nggak percaya, lihat di Quran. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Nabi Musa sholat. Nabi Isa sholat. Quran surah 19 ayat 31 sampai 33. Nabi Ismail tadi sholat. Quran surah 19 ayat 55. Bahkan minta keluarganya sholat. Wa kana ya'muru ahlahu bis sholat. Minta keluarganya sholat. Para nabi nyuruh keluarga sholat. Anda bayangkan. Nabi Muhammad minta. Bukan cuma anaknya, Fatimah misalnya, tapi juga suaminya, menantunya. Ali bangun, minta sholat, minta. Apa yang dikatakan Nabi Zakaria dalam salatnya? Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, mereka memvonis aku tidak mungkin punya keturunan. Mereka katakan mustahil karena istriku divonis secara medis itu monopause dan mandul. Maaf. Habli dari kata wahab. Wahab itu artinya pemberi yang tidak punya batas. Sifat Allah memberi yang tidak punya batas. Wahab. Ini dahsyat. Ini kalau ingin berdoa awali dengan nama Al-Asmaul Husna. Ayatnya jelas, Quran surah 17 ayat 110. Qulid Allah awid Ar-Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Kalau punya hajat sebut nama Allah atau Ar-Rahman atau cari nama yang sesuai dengan hajatnya. Kalau butuh rezeki ya Razzaq. Besok mau ujian ya Alim, ya. Ini pengen punya sesuatu, kata manusia terbatas, cari yang tanpa batas. Wahab. Wahab permintaannya disebut hab. Kalau untuk banyak hablana, untuk sendiri habli.
Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, saya mohon anugerahkan dari sisimu saja ya Allah. Engkau pemberi yang tidak punya batas. Mereka katakan saya terbatas. Aku mohon kepadamu yang tidak punya batasan ya Allah. Anugerahkan aku keturunan dari sisimu saja. Engkau pasti mendengar doaku. Kalau pada yang maha mendengar pun tidak dikabulkan, kepada siapa lagi aku mesti memohon? Itu dipanjatkan dalam keadaan berdiri, masih berdiri dalam sholatnya. Tiba-tiba kemudian selesai berdoa. Sholat belum selesai. Masih selesai berdoa. Masih berdiri dalam sholat. Turun jawaban malaikat. Ayat 39-nya. Surah 3 ayat 39. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Turun malaikat menyeru sedangkan beliau masih berdiri di mihrabnya. Sedang sholat. Di sholatnya belum selesai. Anda bayangkan dahsyatnya berdiri. Dahsyatnya dalam sholat. Berdoa dikabulkan. Sholat belum selesai. Ustaz, kalau sudah dikabulkan begitu, gak usah diterusin aja pas sholat Ustaz ya? Enggak juga. Sampai beres. Sebagai syukur kepada Allah. Ya. Turun. Annallahu yubashshiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira, Anda akan punya anak, langsung namanya dari Allah Yahya. Artinya hidup. Yang mustahil lahir dari rahim seorang perempuan yang monopus dan mandul. Kata medis, kata Allah nggak ada yang mustahil. Lahir dan hidup dia. Silakan. Tiru itu. Karena janji Allah mutlak. Saya sering sampaikan berkali-kali, Allah itu kalau sudah berjanji, itu pasti ditepati. Allah yang berjanji, Allah yang menepati. Kalau manusia kan beda. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Ya. Kau yang awali, kau yang akhiri. Allah beda. Dia yang awal, dia yang akhir. Dia berjanji, dia menepati. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak mungkin kemudian mengingkari janjinya. Pasti ditepati. Ya, jelas sampai di sini? Kapan itu terjadi? Cari situasinya sampai dengan Anda membaca kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu perintah di Quran surah kedua ayat 45. Wasta'inu bisabri wassalah. Kalau punya masalah, sabar dulu lalu minta dalam salat. Wasta'inu, minta. Kita akan minta nasta'in. Kita mohon iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka dijawab di hadis qudsi. Qala Allah azza wa jalla, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Kalau hambaku benar salatnya sampai bacaan ini, apapun yang dia minta sekarang aku akan kabulkan. Saya pernah ajarkan ini pada beberapa kalangan. Ya, ini dari Quran yang bukan dari saya. Kalau Anda yakin, Allah pasti berikan. Masya Allah, ada yang 7 tahun, 8 tahun, sekian tahun, dia praktekkan. Tidak menunggu lama, tiba-tiba kirim foto mihrabnya. Ya. Ubira, sampai teriak, sampai nangis. Sudah bertahun-tahun, tiba-tiba terjadilah itu. Allahu Akbar, indah. Dan ternyata, sesuatu yang diraih dengan cara yang lama itu, keindahannya lebih lama. Dan kebahagiaannya lebih terasa. Sama anak yang muter-muter, yang cendol kan. Udah muter lama, 2 jam ketemu. Makanya lebih enak kan? Lebih nikmat minumnya. Bahkan teh pun tanpa gula, serasa manis. Demi Allah sih, aus lari-lari minum teh. Rasanya enak banget. Lagi berdua sama istri. Ya, sayang kurang manis, lihat aku aja. Masya Allah. Masya Allah diminum. Kok pahit ya? Enak aja gitu. Nyaman, nikmat. Itu. Dia udah lama nunggu-nunggu begitu lahir. Ya, indah. Masya Allah. Ya, dilihat-lihat, sayang-sayang, kecup-kecup dan sebagainya. Dan didoakan. Nah, kasus yang terakhir, ini agak berbeda. Dalam kondisi tidak seperti itu, kondisinya di luar normal, turbah fallopinya diangkat. Setiap yang di luar normal, maka kaidahnya mustasnayat, dikecualikan dari yang biasa. Dikecualikan dari yang biasa. Kalau kondisi darurat, maka kaidah fikihnya ad-daruratu tubihul mahdzurat. Sesuatu yang darurat, bahkan diperkenankan melakukan sesuatu yang tadinya dilarang. Apa diantaranya? Hamil di luar rahim, itu pasti mustahil. Karena sepanjang ada rahim. Sekarang rahimnya tidak ada. Maka dalam kondisi darurat, boleh kemudian, asal hak syariatnya tidak dilanggar. Silakan, bayi tabung misalnya. Ya, dengan catatan sperma dengan ovumnya dikumpulkan dari hasil yang halal. Suami istri sudah berumah tangga, ya, tuba fallopi diangkat. Nggak mungkin secara medis kandung misalnya, nggak bisa nih, rahimnya udah bermasalah. Maka silakan sperma suaminya dengan ovum istrinya dikumpulkan jadi satu, diproses di situ. Silakan dikembangkan, tumbuh, lahir misalnya. Alhamdulillah. Ada yang jalan rahimnya masih ada, tapi untuk keluar nggak mungkin, ada yang terhalang. Ya, nggak mungkin. Terjadi kasus kemarin. Salah satu jamaah kita seperti itu, nggak mungkin, tertutup luar biasa. Untuk hamil, ya, dia bisa kemudian mengandung untuk melahirkan. Tapi untuk jalan masuk spermanya nggak ada, terhambat dia, susah. Maka disimpan kemudian, disatukan, diproses di luar, disuntikkan kemudian ke dalamnya. Ngandungnya di situ juga, lahir, sah, boleh. Dengan catatan sperma dan ovum itu disatukan dalam proses yang sah, ada akad di situ. Yang tidak boleh, belum nikah, bayi tabung yuk, misalnya, itu nggak boleh. Nggak boleh, disatukan, suntikan ke rahim misalnya, nggak bisa, nggak mungkin. Jelas ya? Paham ya? Boleh, silakan. Program kembar, boleh misalnya. Ya, kembar yang terbaik itu bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta, ya Allah, saya ingin misalnya anugerahkan kepada saya, ya Allah, anak yang kembar, supaya keduanya bisa berjihad di jalan-Mu. Keduanya bisa melengkapi, ya Allah, menjadi penghafal Quran. Keduanya bisa memberikan mahkota, ya Allah. Niatkan seperti itu. Ya, kalau diniatkan ibadah, biasanya akan cepat dikabulkan oleh Allah. Tapi kalau urusan dunia, itu biasanya agak lambat. Ya Allah, berikan saya anugerah yang kembar, ya Allah, supaya lucu. Saya, ya, saya ingin berikan yang pertama namanya si luca, kedua si lucu, saya kan? Nah, itu
Biasa agak susah.